Dan kami mau deklarasikan iman kami bahwa kami mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan hidup kami. Karena Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Melalui lagu ini kami belajar dan diingatkan kembali bahwa ada Tuhan yang mampu menembus kemustahilan manusia. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Kami duduk diam di kaki Tuhan. Berkata-katalah. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita perjamuan kudus saudara, dan mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18. Buka Alkitab saudara, kitab Yesaya pasal 1 ayat 18, kita akan merenungkan apa yang menjadi makna rohaninya bagi kehidupan kita. Ayat ini dimulai dengan kata, marilah baiklah kita berperkara. Nah, nanti Abuna akan jelaskan itu ya saudara-saudara. Tapi kita baca kalimat di bawahnya itu. Sekalipun dosamu, ya, tidak ada di atas, tidak ada di slide, ada di Alkitab. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekali lagi saudara, kita baca sama-sama, 2, 3. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, coba munculkan slide yang pertama. Saudara-saudara, coba lihat yang ada di depan ini. Ini adalah, bisa terlihat dengan jelas, saudara-saudara. Ini adalah gambaran dari apa yang hendak Alkitab katakan kepada kita mengenai Yesaya 1:18 ini, bahwa yang sebelah kiri mimbar adalah warna merah yang disebut dan yang mewarnai kain kesumba. Sementara yang sebelah kanan adalah warna putih yang dianggap seperti salju. Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu yang disebut merah seperti kirmizi di bagian yang pertama ini, dan apa itu yang disebut putih seperti salju. Kemudian nanti di bagian yang kedua Bunda akan menjelaskan apa makna rohaninya buat kita. Jadi kita bisa ngerti konstruksi teologisnya. Slide berikutnya. Saudara-saudara, mari kita lihat ini. Ini adalah sebuah binatang yang banyak muncul di Timur Tengah. Nama latinnya Coccus ilicis. Binatang ini hanya ada di Timur Tengah sih, saya pikir. Kayak kutu. Karena dia suka hidup di pohon, kalau kita sebutnya di Indonesia itu seperti pohon cemara. Nah, di Timur Tengah banyak pohon yang seperti ini, saudara-saudara. Dan ada sejenis hama yang ada di sana. Dia ini kulitnya berwarna merah. Jadi cara orang mewarnai kain di zaman dulu di Timur Tengah, seperti warna merah tirai kita ini, kalau kita hari ini kita bisa menggunakan zat kimia. Dulu teknologi belum sampai di sana. Tidak ada zat kimia. Jadi mereka menggunakan warna alami. Warna alami itu diambil dari mana? Dari binatang ini, saudara-saudara. Jadi mereka pergi ke hutan pinus itu, dan mereka mengambil binatang-binatang itu, dikumpulkan sangat banyak. Bukan hanya binatangnya, termasuk telur-telurnya, saudara. Jadi kalau telurnya dipecahkan warnanya merah. Binatang ini juga warnanya merah. Lalu mereka setelah mengumpulkan binatang-binatang ini, mereka merebusnya di dalam air dan mengambil kain warna putih. Kain warna putih itu biasanya dari katun atau dari tenunan bulu domba yang berwarna putih. Lalu sambil memasak mereka mencelupkan kain putih itu. Sehingga hasilnya apa? Slide berikutnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Ini adalah tenunan yang semula putih, kemudian tenunan itu dicelup ke dalam air panas dengan ramuan dari hama itu, saudara.
Jadi warna merahnya itu warna alami. Mengapa mereka menggunakan warna ini? Karena warnanya sangat khas, itu yang pertama. Yang kedua, warna ini tidak luntur, saudara-saudara. Jadi ketika dia dicampur dengan kain warna putih, warna ini menyerap sampai ke dalam seluruh serat-serat kainnya. Begitu hebatnya serapannya, sifat dasar dari kain ini berubah. Sehingga warna yang semula putih atau warna yang semula coklat, pigmen-pigmen dari binatang ini masuk dalam serat-serat kain atau serat-serat benang. Dia mengikat serat-serat itu dan menyatu dengan kain. Menyatu dengan benang itu sampai pada titiknya yang paling dalam. Sehingga apa? Sifat dari kain itu berubah dan tidak pernah sama lagi. Maka dikatakan ketika sekali kain dicelupkan di dalam kirmizi. Jadi ini adalah kirmizinya, saudara. Binatang itu namanya kirmizi. Sekali dicelup di dalam cairan kirmizi, mau cara apapun. Misalnya hari-hari ini kan ibu-ibu kan punya pemutih pakaian. Dia tidak akan pernah bisa putih lagi. Warna merah itu tetap ada di sana. Dan identitas kain itu berubah dan tidak pernah sama lagi. Keren ya? Teknologinya di zaman itu. Ini bagian yang pertama. Slide berikutnya. Coba munculkan lagi yang merah tadi. Coba lihat. Ingat yang Abuna jelaskan. Ketika sifatnya berubah, dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mari kita maju pada slide berikutnya. Nah, kemudian Tuhan memberikan sebuah kontras. Di dalam ayat ini, saudara-saudara, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi yang sudah berubah sifat, yang merahnya masuk sampai dalam, yang tidak bisa dibalik lagi prosesnya, yang permanen, yang merubah identitas kain itu, maka Tuhan mampu membuatnya menjadi putih seperti salju. Nah, coba lihat ini, gambar ini. Dibuat putih seperti salju. Kalau kita mencat dinding itu, kita bisa, misalnya catnya di gereja kita ini dindingnya warna kuning, saudara-saudara. Maka kita bisa membuatnya putih dengan mencatnya, mengecat ulang. Bisa. Tapi kenapa Tuhan tidak mengatakan aku akan membuatnya dengan mengecatnya dengan warna putih? Pertama, di masa itu belum ada cat. Yang kedua, ada maksud Tuhan. Ketika dia berkata putih seperti salju. Putih seperti salju itu bukan putih karena dicat, saudara-saudara. Putih seperti salju bukan putih karena sudah diberi pemutih untuk melunturkan warna merah. Tapi putih seperti salju di Timur Tengah di masa itu. Kalau kita lihat Timur Tengah itu kan isinya itu padang pasir. Warnanya kuning. Tidak ada putih sama sekali. Jadi ketika tiba musim salju misalnya. Atau ada salju. Kalau ada salju di Yerusalem itu semua putih. Saudara-saudara. Benar-benar kontras warnanya. Mengapa Tuhan menggunakan istilah putih seperti salju? Karena ini bicara mengenai kemurnian. Bukan putih karena dicat. Tapi murni berasal dari atas. Warna putih dari salju itu adalah warna original. Bukan warna putih karena direkayasa oleh zat kimia tertentu. Jadi salju yang turun di bumi berwarna putih itu. Dari sononya warna coklat enggak? Tidak. Dari sananya juga berwarna putih. Dari sananya putih, maka turun ke bawah juga menjadi putih. Artinya apa? Apa yang kita pelajari di bagian yang pertama ini? Ketika kita dicelup di dalam kirmizi, maka sekali kirmizi akan tetap kirmizi. Tidak bisa dibalik lagi prosesnya. Yang kedua, apa yang berasal dari atas, yang secara orisinil berasal dari atas,
A akan turun menjadi A, B akan turun menjadi B, putih akan turun menjadi putih tanpa proses rekayasa apapun. Ini bagian yang pertama. Jadi saudara paham mulai sekarang apa itu yang disebut dengan kirmizi. Amin. Dan apa maksud Tuhan menggunakan putih seperti salju. Sekarang kita lihat implikasinya, saudara-saudara. Apa maksud Tuhan menggunakan warna kirmizi? Makanya indah sekali nama anaknya Niko itu Scarlet. Scarlet itu merah yang tidak akan pernah bisa berubah. Konsisten. Ya ada sedikit keras-keras kepalanya. Tapi masih anak kecil. Apa maknanya Tuhan menggunakan kirmizi itu? Ini penting buat kita. Jadi kita tidak akan paham maknanya kalau kita tidak tahu kirmizi itu apa. Tuhan menggunakan ini sebagai metafora untuk menggambarkan dosa manusia. Kita lihat tadi kirmizi pertama, ketika dia menerima kain berwarna putih, dia akan merubah sifat kain itu. Dan tidak akan pernah bisa balik lagi. Itu adalah gambaran bagaimana sebuah dosa tidak bisa dibalik lagi prosesnya. Bersifat permanen. Kalau bajumu berwarna putih kena tinta itu saudara. Dan tintanya tinta permanen ink itu. Saya biasanya udah gak mau pakai lagi. Mau dicuci seperti apapun, nodanya akan kelihatan luntur nodanya, tapi tetap ada capnya, berbayang. Seperti itu Tuhan mau menggambarkan kepada kita. Bahwa yang namanya dosa itu, sifatnya meresap sampai sumsum tulangmu. Meresap. Jadi dia merubah sifatmu dari dalam. Dia treatmentnya dari luar, tapi saat dia sudah mewarnai hidupmu, hidup kita itu akan dirubah dari dalam dan tidak akan pernah sama lagi. Yang namanya kirmizi tidak akan pernah bisa berwarna putih kembali. Makanya kalau orang berdosa itu saudara-saudara, kelakuannya berubah secara konsisten. Watak dan tabiatnya berubah. Mau kita tuntut seperti apapun, bertobat kau. Balik lagi ke jalanmu yang benar. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau nanti kita akan lihat apa yang bisa merubahnya. Tapi di bagian awal ini Abuna mau menjelaskan bahwa dosa itu akan membuat kita ketagihan untuk mengulangnya lagi di dalam periode yang berbeda. Hari ini kita bertobat. Oh ya Tuhan, oh ya. Oke. Tapi di titik tertentu, seiring dengan situasi eksternal yang kita alami, manusia berpotensi mengulang perilaku, tindakan, dan dosa yang sama. Karena permanen. Kalau tangan kita udah gatal nyolong, tinggal tunggu waktu kita nyolong lagi. Permanen. Kalau otak kita udah terbiasa berpikiran jorok dan kotor, hari Minggu kita bertobat, hari Senin sampai hari Sabtu, pikiran kotor itu bisa muncul lagi, permanen. Mulut kita udah terbiasa bohong, saudara. Hari Minggu kita sadar dosa kita, tapi hari Senin sampai hari Sabtu kita bisa mengulang lagi tanpa sadar, karena dia merubah habits kita. Perilaku kita. Ngeri yo. Dosa bersifat permanen. Seperti kain merah, kirmizi. Yang kedua, dosa bersifat merusak. Kita jadi kehilangan identitas diri. Saya selalu ngomong kepada mahasiswa saya. Kalau mengerjakan paper, jangan serta-merta 100% menggunakan AI. Nanti otakmu tumpul. Otakmu gak berkembang, dia merusak sistem kerja otakmu. Tapi kan sekarang teknologi sudah maju Abuna. Betul, gunakan dia dengan cara yang benar. Jadikan dia sebagai asisten. Abuna menggunakan AI.
Kalau dulu saya baca buku segini, butuh waktu 1 minggu, ya. Sekarang dengan AI saya bisa katakan ringkas bab 1. Ringkas bab 2. Dengan AI saya akan katakan kepada AI, coba berikan kepada saya summary. Berikan kepada saya novelty dari buku ini. Apa yang menjadi kutipan utama buku ini. Itu bisa. Lalu bahan-bahan itu kita gunakan untuk tulisan kita. Yang kita kerjakan dengan otak kita. Jangan suruh AI nulis. Karena ada yang disebut dengan the citation hallucination. Citation hallucination itu saudara, AI ngawur. Dia ngomong aja dan kalau kita tidak punya otak, kita pikir dia benar, kita copy paste. Makanya kacau. Semua mahasiswa saya, mereka pikir bisa nipu saya. Selalu terdeteksi dan yang dapat yang nilainya dari moderate to high itu yang kedeteksi oleh saya, saudara, ya. Moderate to high itu ya tidak akan lolos kuliah lagi semester depan ketemu saya. Karena kau nggak punya otak. AI bisa mengorganize. Ya, saya berikan input jadwal saya selama 1 bulan, coba organize sama saya begini. FB Abuna hari-hari ini reels strike saudara. Ratusan dolar. Puji Tuhan, lumayan ya. Ngongkosin bulanan revo. Strike. Siapa yang mengerjakannya? Saya suruh AI. Saya punya ide begini, coba buat saya posting yang hook dan strike viral. Saya mau dalam 12 jam pertama dengan profil saya seperti ini, bla 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 bla. Jebol. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap kali saya posting Facebook, saya bergantung kepada AI. Alat yang benar kalau berada di tangan yang tidak benar akan merusak hidupmu. Kita bisa membuat apa saja dengan AI. Terutama dalam dunia akademik. Buatkan saya artikel tentang ini, dosennya adalah ini, Pak Sony dia suka baca buku ini, ya, jumlah halamannya sekian. Jadi loh saudara, hanya 15 menit. Gak usah baca buku banyak-banyak. AI yang mengerjakan. Dia pikir, saya suka menggunakan istilah ini. Anak-anak, jangan berpikir bahwa guru kencing berdiri, dosen kencing berdiri, mahasiswa kencing berlari. Tidak. Ya, mahasiswa kencing berlari, ya, dosenmu kencing berlari-lari. Saya gituin. Jadi dosen harus lebih pintar. Saya deteksi semua. Ketahuan. Untung Kensia tidak menggunakan AI. Dia ikut mata kuliah saya semester ini 1. Waktu Rachel S2 itu, saya kasih tahu dia ini yang boleh di AI-kan, ini yang pakai otakmu. Baca buku ini boleh pakai AI. Tapi menganalisis ini pakai otakmu. Makanya dia pintar toh. Kita berdoa supaya dia segera dapat jodoh. Nah kalau kita salah, sifat kita berubah. Untung saya bukan pemain forex loh. Kalau saya pemain forex, saya bisa melakukan, saya coba prediksi. Saya cek, benar. Sifat kita berubah. Karena sekali dicelup, dia tidak akan kembali lagi kepada bentuk dan wujud aslinya. Dia tidak bisa memutih kembali, saudara-saudara. Merusak, dia bukan hanya permanen, tapi dia merusak hidup kita. Maka mari kita mulai berpikir bahwa dosa itu tidak seperti tompel yang bisa kita tutupi dengan kosmetik kita. Setiap orang kan punya tompel dalam ukuran yang berbeda-beda. Bunda punya tompel di sini, posisinya di sini. Ya toh? Kalau saya pakai make up bisa saya tutup enggak? Bisa. Dosa tidak demikian, saudara-saudara. Dosa bukan sesuatu yang bisa kita tutupi dengan berbagai hal. Berbagai hal. Saya kenal seorang pengusaha kayu. Dia pengusaha kayu.
ya, di sebuah kota di Indonesia Timur. Saya kalau pergi ke tempatnya itu, ya, dia selalu berkata, Abuna, jadi kami kenalnya waktu ke Holy Land. Abuna, pakai mobil. Abuna nginep di mana? Nanti saya kirim sopir 24 jam itu nongkrong depan hotelmu. Silakan pakai. Wah, keren. Lalu nanti sopirnya datang, dia bilang, Pak Pendeta, ya itu ada titipan ibu, ada amplop, silakan Pak Pendeta belanja. Saya siap mengantar kemana-mana. Waduh, saya datang ke pabriknya. Waduh, semua orang ada yang tatonan semua, wah sangar-sangar saudara. Dia bilang kayu itu keras Abuna, permainan kayu itu keras. Oh ya, tapi dia marah-marah. Kenapa nggak pernah pakai itu amplop, itu kan buat Abuna. Enggak, saya pakai mobilnya oke, tapi it's okay. Lalu dia berkata, apa yang bisa saya support buat gereja? Apa yang bisa saya bantu untuk pelayanan Abuna? Ngomong ya Abuna, saya siap. Ngomong, dia ngomong begitu. Hampir saya berkata, bantu saya untuk urusan ini. Tiba-tiba ada satu kalimat di bagian terakhir. Ngomong ya Abuna, pokoknya kalau untuk urusan Tuhan, saya siap membantu. Terutama saya gunakan untuk cuci-cuci dosa saya. Udah keluar di sini saudara. Aku mau beli ini di gereja. Tapi tiba-tiba ada kalimat terakhir itu. Saya bilang, oh iya gitu ya kok. Oh iya nanti saya kontak ya. Saya berkata, saudara, dosa itu tidak bisa dibuat dan ditutupi dengan make up rohani kita. Nggak bisa, angkat tangan, pakai baju putih, atau nyumbang paling besar dalam gereja sebagai cuci dosa. Banyak orang yang berpikiran seperti itu. Ya hitung-hitung cuci dosa akulah, main kayu itu keras Abuna. Jadi ya biar ringan-ringan dikit. Lu? Dia bukan sesuatu yang bisa kita cuci lalu bersih. Maka mari mulai kita waspada. Mari kita mulai menjaga diri kita, saudara-saudara. Agar kita tidak menjadi rusak permanen. Agar dosa apa yang menjadi habit dan kebiasaan kita tidak merubah perilaku kita. Menjadi orang yang munafik, kelihatan rohani di depan orang, tapi rohana di dalam. Kelihatan rohani hari Minggu, tapi hari Senin sampai hari Sabtu hidupnya gak karu-karuan. Dan saya mau beritahu kepada kita melalui firman ini, termasuk untuk mengingatkan Abuna sebagai pendeta, hamba Tuhan. Kita tidak bisa mencuci dosa kita sendiri. Haleluya. Amin. Nggak bisa. Nggak bisa seperti mewarnai rambut. Kadang-kadang hari ini rambutnya bisa hitam. Apalagi kalau saya lihat Oma Himawan itu rambutnya bisa hitam. Udah pernah hitam itu. Tiba-tiba putih seperti salju. Mewarnai rambut. Saya hari-hari ini lagi ngomong sama Bu Nima. Saya beli wig ya. Ada wig dari Cina itu yang tipis. Jadi sekali-sekali muncul di depan jemaah nanti beli wig. Beda. Jadi ini kan kasihan kali. Ya, kadang saya nggak pede saudara. Apalagi kalau udah disorot dari belakang itu. Kelihatan botak Abuna itu. Seperti pakai kipah. Saya udah ngomong, masa beli wig ya. Tapi lagi bingung saya. Karena di iklannya wignya bagus. Tipis, kalau dipakai itu benar-benar berubah. Tapi dari orang yang beli, yang foto hasil belinya itu. Lah kok beda dengan fotonya. Jadi beli wig itu yang tebal-tebal. Saya bilang kalau tebal-tebal ketahuan. Jadi pokoknya kalau Anda melihat Abuna rambutnya berubah itu gara-gara wig. Jadi cuma TST aja kita. Ya, saya memang lagi mau nyoba. Saudara-saudara. Kita bisa mencuci penampilan kita. Merubahnya. Apalagi kalau menggunakan filter. Tapi kita tidak bisa mencuci dosa kita. Haleluya. Dan tidak ada manusia termasuk pendeta yang bebas dari yang namanya dosa. Jadi firman ini bukan hanya buat jemaat. Juga buat Abuna. Nggak ada.
Kita nggak bisa mencuci dosa kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ingat ayat ini tadi saya katakan di dalam ayat 18. Coba lihat. Marilah kita berperkara. Coba kita lihat slide berikutnya. Marilah kita berperkara. Marilah kita berperkara. Artinya mari kita mulai memproses diri kita. Agar apa yang sudah terlanjur rusak ini. Ya, bisa balik seperti ini. Loh gimana caranya? Tadi Abuna mengatakan kita tidak bisa mencuci diri kita. Ada jalan lain saudara. Firman Tuhan berkata, marilah kita berperkara. Marilah kita berperkara. Ini. Kita bisa mengalami pemulihan itu. Makanya Tuhan mengkontraskan, next slide. Makanya Tuhan mengkontraskan saudara-saudara. Warna merah yang permanen, yang mustahil untuk kita rubah itu. Kita bisa mengkontraskannya. Tuhan mengkontraskannya dengan putih salju. Artinya apa? Kita tidak bisa mencuci dosa kita sendiri. Bahkan dengan kosmetik rohani, jubah agama atau jubah pelayanan kita atau jas kita. Tapi dengan melibatkan Tuhan, marilah kita berperkara. Apa itu? Perkara yang harus atau di mana kita bisa melakukan sesuatu itu, saudara-saudara. Next slide. Apa itu? Apa itu perkaranya? Itulah yang menjadi dasar bagi kita dalam perjamuan kudus pagi dan sore ini. Kita mengingat, saudara-saudara, bahwa hanya Tuhan yang mampu membuat apa yang permanen itu menjadi putih kembali. Seperti salju. Pengampunan dari Tuhan itu bukan pengampunan yang bersifat seperti kosmetik. Tapi pengampunan dari Tuhan itu pengampunan yang juga permanen. Menetap, saudara-saudara. Jadi hanya Tuhan yang mampu mengubah merah kirmizi itu, saudara-saudara, dengan darahnya. Maka kalau kita perjamuan kudus mengangkat anggur itu, ingatan kita itu dibawa kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bahwa oleh kuasa darahnya dia telah menebus dosa kita. Ingatan itu yang akan mampu membuat apa yang permanen, kirmizi itu berubah menjadi putih seperti salju. Maka prosesnya ini adalah sesuatu yang sebenarnya sangat mahal harganya. Kematian Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu perjamuan kudus bukan perjamuan yang rutinitas. Hanya mengingatkan kita, bulan depan saya cuci dosa lagi. Tidak. Mengingatkan kita ada agenda Tuhan yang harus diwujudkan di dalam diri kita, saudara-saudara. Kita datang bertobat secara total dan gunanya Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Oh Tuhan, mampukan aku menjalani hidupku yang tidak sempurna ini. Di atas segala kelemahan-kelemahanku. Aku tetap bisa kuat. Dan ketika aku jatuh di dalam dosa, aku berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Itu yang disebut dengan marilah kita berperkara. Dan hanya dengan cara itu, saudara-saudara, kita bisa dimurnikan oleh Tuhan. Dan ingat, pemurnian dari Tuhan adalah proses yang terus-menerus terjadi di dalam hidup orang percaya. Haleluya. Bukan murni minggu ini, maka kita akan murni besok. Hanya ada satu murni yang tidak berubah, yaitu Cik Murni. Selamanya dia akan tetap murni. Iya toh? Iya toh? Kalau dia lihat Cik Murni ini sekarang makin cantik loh. Iya toh? Rambutnya hitam. Iya toh? Senyumnya menarik. Piye kok diam aja kok.
Ya toh. Saudara-saudara, pemain musik maju ke depan. Saudara-saudara, di bagian terakhir ini Abuna mau mengingatkan kita, hidup kita bisa diubah Tuhan menjadi putih seperti salju. Apa kuncinya? Pertama, kita mau. Amin. Ya, kita mau. Kalau kita nggak mau, ya Tuhan itu pasif. Kalau kita bekengkang, ya aku mau begini, ya memang udah begini Tuhan, mau gimana? Ya sudah. Nggak ada yang namanya transformasi hidup. Yang bisa membuat ini berubah itu hanya darah Yesus, saudara. Tapi kita harus mau, harus bersedia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita harus memperlihatkan komitmen kita kepada Tuhan. Ini mahal loh pencucian ini. Nyawa Tuhan sendiri. Kita harus tunjukkan komitmen. Kemarin tuh saya baca Reels yang dibuat oleh orang Cina. Dia bilang ada 2 orang di mana kita tidak boleh lagi ketemu dengan mereka. Jadi kadang-kadang kearifan lokal dari Cina itu bagus-bagus loh. Saya langganan itu. Dia berkata, jangan pernah bertemu lagi dengan orang yang Anda tahu tidak pernah memiliki komitmen dalam hidupnya. Nah, dia ngomong begitu. Logis banget. Iya ya, kenapa? Kita akan rugi. Hal yang kedua dia bilang begini. Jangan pernah bertemu lagi dengan orang yang pernah mengkhianatimu lalu datang kembali. Karena dia akan mengulang lagi. Nah, Tuhan juga tidak mau seperti itu. Makanya kalau kita mau dimurnikan melalui proses pencucian seperti ini. Ingat tadi Abuna jelaskan kita tidak bisa membersihkan diri kita. Biarkan Tuhan yang memproses kita. Maka tunjukkan komitmenmu kepada Tuhan. Dalam pernikahan itu kan komitmen sangat diperlukan. Fondasi utama pernikahan adalah komitmen. Jadi kalau udah dalam pacaran saja, udah lirik sana, lirik sini. Ceweknya di sampingnya, tapi matanya jelajatan. Itu terulang nanti dalam pernikahan, coy. Pacaran dalam proses mengetahui dan menguji kesetiaan dan komitmen. Kalau keluarga Kristen sudah tidak ada komitmen lagi, maka kita cuma tinggal menjadi keluarga yang berstatus. Siapa tuh? Bini gua. Siapa itu laki gua? Cuma itu. Komitmen penting. Itu yang menjadi dasar blessing. Ingat, Abuna selalu memberitahu kepada kita bahwa keluarga yang baik itu, saudara-saudara, the best of you itu akan turunkan kepada anak-anakmu. The best of you. Saya nggak peduli masa lalumu seperti apa ketika Anda menjadi jemaat di gereja ini. Tapi mulai ketika Anda bergabung sebagai jemaat, mulai komitmen yang baru. Amin. Komitmen kepada Tuhan. Kesalahan-kesalahan masa lalumu itu urusanmu dengan Tuhan. Saya tidak ada urusan. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Butuh orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara. Amin, amin. Dan yang kedua, jangan pernah mengkhianati Tuhan. Itu. Tuhan gak suka itu. Jangan. Kalau kita lolos 2 hal itu, maka apa yang tidak mungkin, yang katanya permanen, dan memang tidak bisa kita ubah jadi putih dengan usaha kita sendiri, kita butuh campur tangan Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus hari ini, kita diingatkan bawa segala apa yang masih belum beres dalam hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku agar tidak ada halangan berkat di dalam hidupku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan mempersiapkan perjamuan kudus. Kita nyanyi sebuah lagu Sejauh Timur dari Barat. Tuhan, lakukan refleksi bahwa sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Maka
Maka kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus bicara kepadamu secara pribadi. Kita semua tidak sempurna. Tapi jangan kita menjadi rusak dan terus dirusak secara permanen hanya karena dosa. Mari kita semua mohon ampun di hadapan Tuhan, agar darahnya mencuci kita menjadi putih kembali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa ketika engkau memakan roti ini, engkau sebenarnya sedang bersekutu dengan tubuh Kristus, dan engkau diingatkan akan kematian Kristus di atas kayu salib? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan untuk menghormati perjamuan ini. Lalu Yesus juga mengambil cawan sesudah makan dan berkata kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus? Dan darah itu tercurah di atas kayu salib untuk mengingatkanmu bahwa ada darah yang mencuci permanen hidupmu dari merah kirmizi menjadi putih seperti salju. Dan ketika engkau meminumnya, engkau pulang dari tempat ini sebagai orang yang merdeka. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Dari mana kami berasal. Sebelum Engkau menemukan hidup kami ada di dalam kemarahan, kekecewaan, kebenaran diri sendiri. Bahkan tanpa sadar kami melalui jalan-jalan maut. Tetapi kasih karunia-Mu itu sungguh ada, Tuhan. Anugerah-Mu itu yang menolong kami, membebat setiap luka dalam hati kami. Bahkan Engkau yang mengangkat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Betapa kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang sanggup untuk mengubahkan dosa kami.
yang merah seperti air kirmisi, seperti warna kirmisi, Engkau sanggup mengubahkan seperti salju. Bahkan dosa kami yang merah seperti kain kesumba, Engkau sanggup mengubahnya seputih bulu domba. Roh Kudus, Engkau ada di sini. Biar Engkau terus bersama dengan kami di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus. Kami menjadi anak-anak yang tetap setia, yang punya komitmen untuk hidup baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau juga memberkati umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat institusi yang dikasihi Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Makasih Abuna buat firman-Nya pada pagi hari ini. Info gereja sepekan, we are family, we are one. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah institusi, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara pada ibadah institusi berikutnya. Kami menyambut Bapak Sandy dari Jalan Anggrek, Semarang. Selamat datang Pak di gereja kami, selamat beribadah. Nanti sore ada ibadah raya disertai perjamuan kudus pukul 5 sore bersama Abuna Sony Saluku. Hari Jumat ada breakthrough prayer pukul 5 sampai 6 sore di main hall G2CC. Hari Sabtu ada youth komsel pukul 4 sampai 5 sore di main hall G2CC. Minggu depan ada ibadah raya pagi pukul 7 dan sore pukul 5 bersama dengan Pastor Dr. Nathanael Sitepu dan sorenya bersama Pastor Yimi Iskandar. Minggu depan juga ada ibadah sekolah minggu pukul 7 sampai 8.30. Selamat wisuda buat Erlinda Amadiahan Kurniawan, BA, jurusan Fashion Design dari Zhejiang University, Kaohsiung, Taiwan. Ada 2 ya, yang satu selamat wisuda juga buat Tan Jeremy Alford Kurniawan, BA Con dari Zhejiang University, Hangzhou, China. Ya, kakak beradik ini Kurniawan. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau Bapak, Ibu, Saudara, atau ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, serta beraktivitas.